Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Kilamang Putra. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada partai yang pertama, di dalam membedah lagu-lagu dolanan ilir-ilir ini, saya sudah menceritakan tentang latar belakang mengapa Kanjeng Sunan Kalijogo menciptakan lagu ini. Yaitu dilatar belakangi oleh surat An-Nasr, yaitu surat yang ada di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, yaitu surat yang ke-110. Surat ini hanya berisi 3 ayat, kemudian termasuk tergolong di dalam surat Madaniyah, walaupun diturunkan di Mekah. Yang saya ceritakan adalah surat ini diturunkan ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat datang ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi orang-orang Mekah sudah merasa ketakutan dikiranya kaum muslimin yang begitu banyak yang datang mau menyerbu kota Mekah. Sehingga Abu Sofyan, Suhail, dan para pemimpin yang lain sudah merasa takut. Akhirnya Rasulullah mengatakan, siapa yang berlindung di rumahnya Abu Sofyan, mereka akan selamat. Maka berbondong-bondonglah orang datang kepada Rasulullah. Kemudian mereka bersahadat dan masuk Islam. Dan orang yang paling sulit, karena hatinya selalu tertutup dan selalu menolak Rasulullah, yaitu orang-orang Badui, yaitu orang-orang Arab dusun, yang hatinya selalu tertutup. Tetapi saat itu, hatinya menjadi terbuka. Kenapa? Mereka mengatakan, ini tidak mungkin. Kota Mekah bisa diduduki oleh Muhammad dan para sahabatnya dan kaum muslimin. Ini tidak mungkin. Ka'bah yang disucikan bisa dikuasai oleh Muhammad. Dikuasai oleh para sahabat. Dikuasai oleh kaum muslimin. Tidak mungkin. Orang Badui mengatakan, ini pasti ada kekuatan. Di balik kekuatan itu semuanya tidak lain adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka akhirnya hatinya dibukakan oleh Allah. Diberikan hidayah oleh Allah. Kemudian mereka berbondong-bondong menghadap kepada Rasulullah. Dan mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu adalah latar belakang mengapa lagu ilir-ilir ini diciptakan. Dan di Jawa juga sesuai. Majapahit yang begitu kuat, yang begitu hebat, dengan tentara yang jumlahnya luar biasa banyaknya, dan wilayah yang begitu luas, Nusantara plus di luar Nusantara. Ronowijoyo yang mengatakan dirinya sebagai raja yang terakhir, yang dibantu oleh Sabdopalon dan Noyo Genggong, tidak mampu menghadapi Raden Patah dan putranya Pangeran Yunus. Mereka hancur lebur diserbu ke Kediri. Orang Jawa pada waktu itu benar-benar terkaget-kaget dengan kekalahan Ronowijoyo, Raja Majapahit itu. Mereka akhirnya sadar bahwa ini pasti ada kekuatan di balik kekuatan Raden Patah dan kaum muslimin yang lain. Pasti ada yang menolong. Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang Jawa diberikan hidayah oleh Allah. Dan berbondong-bondonglah masuk agama Islam. Oleh sebab itu digambarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Peristiwa ini diabadikan dalam sebuah lagu yang disebut dengan ilir-ilir. Lir ilir, lir ilir, tandure wis sumilir.
Jadi orang Jawa pada waktu itu yang dulu beragama Hindu, yang dulu beragama Buddha, yang dulu beraliran kepercayaan dan keyakinan lokal, mereka masuk agama Islam, masuk agamanya Allah. Ini digambarkan. Tandure wis sumilir. Semuanya menjadi mu'alaf. Tak ijo royo-royo. Dijadikan oleh para mubalek. Mereka itu adalah orang-orang yang masuk agama Islam atas dasar pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saking hijaunya, saking tidak mengertinya Islam, mereka itu digambarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Tak senggo kemanten anyar. Sepertinya mereka itu masih dalam kedudukan kemanten baru. Pemirsa, kemanten baru zaman sekarang ini, di zaman milenial ini, beda dengan kemanten baru pada abad yang ke-15. Di abad 15 itu orang Jawa, kaum putri, umur 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun sudah dinikahkan. Yang laki-laki umur 15, 16, 17 sudah dinikahkan. Anda bisa membayangkan bagaimana kalau mereka itu masuk dalam sebuah kamar, mereka masih bertanya-tanya. Inilah yang dikatakan kemanten baru. Dalam bahasa yang agak kasar, masih goblok banget. Belum mengerti apa-apa. Itulah sebuah penggambaran orang Jawa pada waktu itu yang masuk Islam belum mengerti apa-apa tentang Islam. Makanya orang Jawa menuntut kepada siapa? Cah angon, penek no blimbing kuwi. Cah angon. Siapa yang dimaksudkan Cah Angon? Cah Angon itu adalah para sunan, para wali, para mubalek, ustadz-ustadz yang berkompeten pada saat itu. Penek no blimbing kuwi. Wahai para wali, ajarkan saya tentang hal yang 5. Karena belimbing itu, belingirnya ada 5. Yang dimaksudkan adalah ajarkan aku tentang rukun Islam yang 5. Ajarkan aku syahadat yang benar. Ajarkan aku tentang sholat yang benar. Ajarkan aku puasa. Kemudian ajarkan aku zakat dan haji. Inilah. Untuk apa? Kanggo baso dodot iro. Untuk membersihkan dodot. Dodot ini adalah baju. Yang dimaksudkan baju adalah agama. Karena dulunya dia beragama Hindu, beragama Buddha, dan aliran-aliran kepercayaan dan kepercayaan lokal. Sehingga perlu dibersihkan bajunya. Karena dia sudah berganti baju, yaitu Islam. Dia sangat menyesal tentang apa yang pernah dilakukan pada zaman dahulunya. Sehingga digambarkan dalam sebuah lagu. Dodotiro, kumlintir pedaing pinggir. Tondomono jlumatono. Kanggo sepo mengko sore. Dia menyesal banget karena dia sudah memeluk agama yang terdahulu sehingga perlu dibersihkan. Digambarkan bahwa dosa-dosanya ini sudah melintir. Orang Jawa pakaian seperti ini adalah terbuat dari katun.
Kalau lama tidak dipakai, maka di tepi-tepinya ini adalah ngelinting. Nah, ngelinting ini kemudian bedah di sini, di tengah ini bedah. Kemudian disuruh dondomi. Waduh, susahnya bukan main. Oleh sebab itu, mereka menuntut lagi. Lunyu-lunyu yo penekno. Walaupun susahnya bagaimanapun, walaupun licinnya bagaimanapun, wahai para sunan, para mubalek, para ustadz, ajarkan saya. Kesibukan apapun yang Anda alami, sempatkan untuk mengajarkan pada saya. Walaupun Anda tahu, wahai sunan, kalau aku ini belajar sudah besar. Melafalkan huruf-huruf hijaiyah itu sulit. Tetapi jangan putus asa. Tetap ajarkan pada saya. Lunyu-lunyu yo penekno. Kanggo sebo mengkusuri. Artinya apa? Yaitu untuk bekal hidup ketika sudah dalam keadaan tua. Pemirsa, orang Jawa itu kalau sudah tua, pada zaman dahulu, itu langsung mendirikan sanggar, kemudian mereka itu bertapa di situ, kemudian muksa di situ. Nah, ini yang dimaksudkan adalah, kalau umurnya sudah tua, maka dia akan menghadap kepada Allah. Kalau sudah begitu, apa yang terjadi? Maka berbahagialah. Sun surao. Maka kamu patut dan kamu bisa bersenang-senang. Tapi senang-senangnya harus kepada hi. Dan soraknya harus sorak hi. Dan soraknya harus sorak hu. Artinya apa? Kita menghadap kepada Sang Pencipta, yaitu Allahi dan Wallahu, dan Allahu, Ilahi dan Allahu. Jadi soraknya bukan sorak yang sembarangan. Bersenang-senangnya bukan senang-senang yang sembarangan, tapi bersenang-senang karena merindukan kepada Allahu dan Allahu. Yaitu pendek katanya adalah merindukan kepada Allah SWT, yaitu Tuhan yang menguasai jagat raya ini. Ini adalah filosofi nilai-nilai yang terkandung di dalam lagu ilir-ilir yang diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo pada abad yang ke-15. Dan alhamdulillah sampai sekarang lagu-lagu dolanan ini masih mengakar di masyarakat Jawa. Bahkan menjadi sebuah lagu yang populer di Jawa. Demikian, pemirsa, kita akan membedah pada lagu-lagu dolanan yang lain pada partai berikutnya. Dukung saya, berikan saya subscribe, like, sehingga acara ini terus berlangsung. Dan tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda. You keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.